Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Waktunya sebenarnya agak telat kira. Agak mulung ya. Ya enggak apa-apa. Sakarep wis. Pokoke sampean budal lah apa-apa wis. Oke. Dengan kita bukan berarti santai, kita bukan berarti tidak mengabaikan sesuatu, tetapi paling tidak konsentrasi, fokus terhadap pembelajaran kita tetap berjalan, dan sedikit demi sedikit pengetahuan yang barangkali ini belum butuh Anda laksanakan, tetapi ini menjadi wacana, dan pengetahuan yang saya berikan ini adalah mungkin hanya sekedar virus ya. Jadi saya berharap pengetahuan virus tentang proses legislasi ini menjadi sebuah catatan di otak kalian, di memori kalian, sehingga suatu saat ketika adik-adik menghadapi persoalan terkait dengan proses legislasi itu bukan hal yang asing. Perkara Anda nanti mengupgrade pengetahuan tentang yang lain mungkin antara ruang dan waktu yang akan ada. Tapi paling tidak yang saya sampaikan ini adalah sebagai bentuk basic dasar ya terkait dengan itu, terkait dengan perkembangan dan dinamika proses legislasi di Indonesia, bahkan di dunia mungkin juga mengalami dinamika yang masing-masing, dan setiap negara saya kira punya metode dan cara masing-masing. Tetapi mungkin secara teori kayak di pertemuan minggu kemarin kita membahas fokus kajian terkait dengan proses legislasi. Artinya secara teori perundang-undangan itu sudah pernah ada mengkajinya, ada yang melakukan sebuah penelitian, ada sebuah pakar tokoh tentang kajian daripada proses legislasi, sehingga proses legislasi ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Artinya bisa terukur, bisa menjadi sebuah kajian. Jadi seperti tokoh Burhan Kren ya dan sebagainya, ini adalah pakar atau istilahnya yang mempelajari tentang itu terkait dengan perundang-undangan yang ada. Jadi di minggu kemarin kalau kita mereview ulang terkait dengan tahapan-tahapan penyusunan undang-undang mungkin sudah terpikir secara teoritis. Di pertemuan hari ini kita sudah mencoba masuk secara teknis ya, artinya bagaimana praktiknya di negara kita. Walaupun mungkin setiap rezim, setiap pemerintahan suatu rezim itu pasti akan mengalami sebuah dinamika baik dalam bentuk, tapi intinya sama, tahapnya sama ya, dalam proses kebijakan itu. Nah nanti adik-adik mungkin juga akan diperkuat dalam mata kuliah yaitu teori kebijakan publik. Itu berbicara teknis lanjutan dari peran dan fungsi tugas pokok daripada lembaga legislasi secara mungkin yang saya sampaikan di mata kuliah proses legislasi ini adalah cara rumah itu fondasinya ya, bentuk rumah. Nanti perkara catnya warna apa, ini dikasih ornamen apa, ruangan ini bagaimana, itu tergantung kepada kesepakatan yang ada di dalam lembaga legislasi. Tentang bicameral, 2 kamar, 3 kamar itu terserah. Artinya di setiap kelembagaan lembaga legislatif itu juga ada perangkat kelengkapan daripada proses legislatif. Ada panitia, banggarnya, ada. Jadi sebelum masuk kepada tahapan-tahapan penetapan atau pembuatan sebuah undang-undangan itu ada tim-tim khusus. Kayak banggar berarti badan yang khusus atau tim khusus yang mengkonsentrasi di bidang anggaran. Ada banlek ya, kalau di kelengkapan di DPR. Mungkin ada adik kalau mau kunjung ke DPR, Anda akan bisa tahu bahwa struktur kelembagaan yang ada di lembaga legislatif, walaupun mungkin di tingkat daerah, saya kira di tingkat pusat juga mungkin sama. Tetapi mungkin kalau pusat karena skupnya nasional mungkin lebih lengkap gitu ya. Dan juga di daerah enggak. Jadi ada sekretariat dewan, ada struktur, ada komisi, ada fraksi dan sebagainya. Itu kan
menyesuaikan dengan kebutuhan dan lain. Begitu juga proses legislasi yang ada di tingkat desa. Nah, desa kan tidak semua orang paham. Biasanya ono tim khusus. Wah, aku gak pate iso ngedit draft rancang undang-undang ya apa. Mungkin ada tim banleknya atau bagian. Tetapi mungkin secara umum tahapan-tahapan proses perundang-undangan itu secara teori memang sudah ada, harus ada persiapan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Ini adalah garis besarnya. Tetapi nih ngomong kerni-kerni ada rek. Dan itu biasanya tertuang setiap kelembagaan itu ada tata tertibnya. Tata tertib anggota legislasi. Jadi tatib itu menjadi dasar operasional dari pelaksanaan anggota legislatif yang berjalan. Nah itu mungkin sangat teknis. Makanya pada pagi hari ini kita mencoba membahas tentang bagaimana proses perumusan kebijakan suatu negara. Nah kalau tadi kemarin kita bicara secara umum bahwa proses legislasi itu ada tatanan sebagainya, teori seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan negara yang ini dilaksanakan oleh lembaga legislasi, maka bagaimana merumuskan kebijakan? Apa saja yang perlu? Sebenarnya apapun boleh ya dijadikan sebuah undang-undangan, tetapi kalau adik-adik ingat ketika adik-adik belajar ilmu pengantar ilmu hukum, itu kan ada hukum yang ciptaan Tuhan, ada ciptaan manusia. Kalau ciptaan Tuhan ya wis kena di otak-atik rek wis bukane dhewe. Tetapi yang kita bahas di sini adalah buatan manusia. Ada hukum adat, ada hukum norma kaidah hukum, ada kaidah hukum formal dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara legislasi, berarti ini konteksnya adalah kebijakan negara. Jadi peraturan ini yang dibuat oleh negara untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi dalam perumusan kebijakan ini merupakan suatu proses yang kompleks. Hal ini disebabkan proses pembuatan kebijakan tersebut beberapa faktor. Ada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan. Siapa mengelola? Nah, ini konstitusi ya. Ngomong negara itu adalah produknya adalah konstitusi. Nah nanti adik-adik juga akan mempelajari tentang studi konstitusi. Ya sudah pernah dapat mata kuliah studi konstitusi. Nah ini sebenarnya agak berurutan. Ya jadi yang dimaksud dengan merumuskan kebijakan itu adalah proses yang kompleks, juga bukan faktor-faktor kekuatan yang pembuatan jasa disebut negara. Suatu kebijakan negara ini dibuat bukan untuk kepentingan politis, tetapi untuk mempertahankan status quo atau keputusan, pembuatan keputusan, tetapi justru adalah tujuannya meningkatkan kesejahteraan, keadilan. Jadi kembali lagi kepada tujuan berdirinya sebuah negara. Negara dibentuk, kelompok itu dibentuk untuk apa? Sama halnya ketika ada adik membentuk sebuah keluarga. Geopo sih awak menikah itu? Geopo sih membentuk sebuah keluarga itu? Maksud tujuannya untuk mengkerdilkan atau membalas dendam atau melemahkan atau meningkatkan derajat ekonomi lah ya. Inti daripada ketika kita membentuk sebuah keluarga, membentuk sebuah kelompok, membentuk sebuah negara itu adalah mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup kita kan untuk mencapai kebahagiaan. Ya. Dunia akhirat nih sore. Ya. Kenapa saya tanya kembali? Kalau kita kembali lagi kepada teori seperti itu, maka ya sama dengan negara. Jadi peraturan itu dibuat walaupun mungkin dinamika tarik ulur antar kepentingan kelompok itu adalah tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau anggota secara keseluruhan. Lah kenapa harus ada perundang-undangan? Yo gak iso nek ngomong negara itu harus satu pilihan. Sama halnya ketika ada adik melihat teman-teman Anda yang sudah berkeluarga,
Mungkin ada yang suaminya petani, ada yang suaminya pedagang, ada yang suaminya ASN, ada yang suaminya guru. Mungkin itu adalah pilihan. Semua punya kebahagiaan masing-masing, punya derajat kebahagiaan masing-masing. Ojo mosok tahun ini nikah sama petani, tahun ini nanti pedagang, nanti ini yo kaku sebuah pilihan. Jadi negara itu juga harus menetapkan dari berbagai macam kepentingan kelompok dan sebagainya, mana yang bisa memfasilitasi, bisa secara universal, secara umum bisa meningkatkan derajat kebahagiaan ya, atau kesejahteraan bagi masyarakat atau para pengguna. Nah, setiap pembuatan keputusan, setiap masalah politik ini berbeda. Perbuatan keputusan yang lain belum tentu masalah yang dialami masyarakat dipecahkan, pembuatan kebijakan ini adalah sesuai dengan isu-isu yang ada. Jadi tidak semua produk hukum atau itu bisa diundang-undangkan. Kalau sebenarnya kalau ngomong negara, kebutuhan dasar manusia itu adalah apa? Pertama mungkin kesehatan, pendidikan, ya, terus apa mana? Keamanan, dan sebagainya. Nah itu mungkin secara umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ngomong pendidikan, apa yang harus diatur? Mungkin terkait pembiayaan Pak, atau mungkin bisa juga terkait dengan kualitas, itu perlu diatur, perlu disepakati. Begitu juga ketika contoh kecil, misalnya Anda berkeluarga, kira-kira yang membuat Anda bahagia itu apa? Ya skala prioritas, gak iso nek mosok ya sarap, ya mangan, ya rekreasi dilakukan terus bersama-sama, nggak mungkin. Ya mungkin faktor biaya, wis sering untuk rekreasi mungkin 1 bulan sekali lah kita ke tempat wisata untuk rekreasi, untuk makan keluar ke restoran dan sebagainya mungkin 2 minggu sekali lah ya. Itu mungkin untuk keluarga. Nah, mungkin untuk kebutuhan yang sehari-hari pokok ya juga ya harus dipenuhi. Mungkin terkait waktu, terkait anggaran, terkait tempat dan sebagainya, ini juga menjadi pertimbangan sehingga kita menjadi skala prioritas mana yang perlu diatur di dalam undang-undang. Sehingga di dalam proses perumusan kebijakan negara itu ada sebagai hal-hal sebagai berikut. Pertama yang harus dipertimbangkan adalah perumusan masalah kebijakan negara. Jadi apa yang harus diayomi, apa yang harus dilindungi, apa yang harus diatur dalam negara. Misalnya sampai diatur katakan, Unim diatur misalnya, kalau hari Kamis harus pakai baju putih-putih misalnya. Kira-kira menurut Anda urgent nggak? Penting nggak? Ya penting Pak, karena hari Kamis. Ya boleh, ada yang mengatakan penting, ada yang tidak. Ono wadah lapo nggak baju putih. Ada yang punya tapi kotor dan sebagainya, itu kan menjadi kendala. Sehingga ketika merumuskan masalah kebijakan negara itu harus diukur. Jadi mana yang harus didahulukan. Nek ngomong kepentingan kabeh yo kabeh sajane kepengin dipenuhi. Tetapi kan kita punya keterbatasan, kita punya kemampuan dan sebagainya. Sama halnya kemarin kayak Hari Raya Idul Fitri. Saya kira adik-adik juga kepingin silaturahim ke rumah saudara-saudara kita, ke rumah teman-teman kita, teman dekat, teman sekolah SD, TK, SMP, lah kok parane kabeh. Iso sak wulan gak mari rek. Ya. Atau enggak? Saya tanya lah. Sampai waktu Hari Raya kemarin untuk silaturahim di kampung Anda sampai mana? Jauh rumah Anda, misalnya RT lah, kok parahnya kabeh? Nah, berapa rumah? Nah, ya. Itu paling sampai parang saya pilih paling ya, terus pawegel mulai, terus besoknya mungkin keluarga.
masih mudik kan marin keluarga terdekat. Kira-kira sapa sih sing panani? Mbahmu, Pak Demu, bulikmu, Pak Limu. Saya yakin paling apa ono halal bihalal. Wah. Mungkin Anda skala prioritas dan waktu, sehingga itu contoh-contoh membuat. Oke, yang kedua, dalam proses perumusan kebijakan itu juga harus merumuskan masalah kebijakan negara dalam agenda pemerintah. Ya. Jadi yang kedua ini kita harus mempunyai proses atau sehingga itu menjadi agenda pemerintah. Makanya dalam penyusunan program kerja, ya, dalam ini pasti ada skala prioritas. Makanya setiap pemimpin itu membawa visi misi, ya, membawa program tersendiri, sehingga itu perlu diundangkan, perlu diatur. Misalnya antara Presiden Jokowi sama Prabowo mungkin berbeda. Ada yang mengistilahkan nawacita, ono sing ngomong asta cita. Tapi berarti kalau ngomong nawacita berarti 8 program utama. Tapi selama rezim pemerintahan itu, ya programnya tidak keluar dari itu, sehingga menyesuaikan dengan kemampuan pemimpin. Ya. Itu nek ngomong negara, nek ngomong daerah, misalnya ngomong Kabupaten Mojokerto, kepemimpinan NKP sama Bu Ivina sama Gus Bara mungkin berbeda programnya. Itu kenapa bisa program? Mungkin berdasarkan kemampuan kepemimpinan, basicnya bisa juga dipengaruhi. Mungkin bupatinya karena pengusaha Pak infrastruktur, sehingga pembangunan lebih banyak ke infrastruktur, pembangunan sumber daya manusianya agak Bu Ikvina mungkin karena agak mirip dengan NKP, infrastruktur ada, pembangunan sumber daya manusia juga. Sehingga urusan-urusan itu masuk di dalam agenda pemerintah, sehingga pemerintah juga membuat sebuah rancangan peraturan perundang. Misalnya pemerintah Jokowi ini kan ambisius untuk ya apa caranya aku jadi presiden cek tau rek ngekei mangan anak-anak seluruh Indonesia. Nah, artinya itu kan kepentingan besar. Ngomong seluruh Indonesia anggarannya nggak sedikit rek. Ya nek awakmu pasak keluarga 1.000 200.000, nah nek Indonesia saya katakanlah satu sekolah, ngomong SD saja, katakanlah per kelas ada 40-30 kali 6 berapa? Jadi 6 kali 3 160 ya, 160 siswa. Iku nek kalikan 15.000 berapa? Itu satu sekolah. Di Indonesia ada berapa SD? Itu kalau dihitung hampir 80 triliun per tahunnya. Tuh, 80 triliun ya gak titik kan ya. Untuk mengeluarkan anggaran itu, kebijakan itu perlu payung hukum, perlu kesepakatan antara masyarakat dengan penyelenggara atau pemerintah. Melalui apa? Secara konstitusi ya melalui lembaga legislatif, secara eksekutif. Tuh Pak kok ya apa sih kalau sampe ning arek kon mangan ngene sih. Ono super penak lapo sedikit mangan. Arek-arek kuliah wis budal sarapan. Yo nek iso yo arek-arek kuliah yo dikei laptop, dikei paketan ta opo kan ngono ya. Atau bisa juga kuliah gratis. Nah, ada yang berpikir seperti itu. Nah, mungkin DPR lah. Sehingga ketika merumuskan kebijakan harus ada agenda pemerintah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah perumusan usulan kebijakan negara. Ya, jadi pada penetapan ada rancangan yang diusulkan oleh pemerintah kepada lembaga legislatif untuk ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah legislasi. Dalam proses legitimasi, ini adalah pengesahan. Artinya program yang dijalankan itu benar-benar sudah disepakati oleh masyarakat melalui perwakilannya yang ada di legislatif dan diundangkan.
Pemerintah juga nggak berani kalau nggak ada payung hukumnya, nggak ada undang-undangnya, moro-moro ngetono duit. Yo bener program itu baik, tetapi kalau nggak ada payung hukumnya, yo dianggap korupsi, Rek. Ya, tindak pidana korupsi. Karena efek daripada rumah makan gratis ini juga besar. Bayangkan dari satu sekolah 160 siswa, 15.000 kali 160 plus biro. Katakanlah sampai 2 juta. Nah, kebutuhan untuk mencukupi itu butuh siapa saja. Malah Pak cukup satu orang, aku berasin entek piro, iwak entek piro, minum piro, buah piro, loh. Itu kan juga berdampak. Tuh. Sehingga hal ini perlu legitimasi, perlu dukungan dari secara hukum atau secara perundang-undangan. Maka lembaga legislatif ini memberikan legitimasi, memberikan sebuah putusan kesepakatan. Kemudian pada jataran pelaksanaan kebijakan negara, maka pemerintah bisa melaksanakan secara bertahap. Pak, itu kan sekarang sudah diwacanakan kok sampai hari ini belum ada. Ya mungkin karena perangkat hukumnya, anggarannya belum selesai, toto. Ya gak iso moro-moro pemerintah tapi mari dilantik langsung utang duit. Oh duit piro ya gak bisa. Ngomong negara itu gak bisa semudah seperti di rumah kita. Ya nek awakmu secara pribadi. Wis saiki ayo mangan ke restoran ya. Nek duit-duit gak apa-apa langsung budal. Karena risikonya tanggung sendiri. Nek kalau bicara negara maka tanggung jawabnya pada masyarakat. Mungkin yang terakhir, yang keenam itu adalah tahapnya adalah penilaian atau evaluasi. Efektif enggak? Bagus enggak? Oke. Berikutnya terkait pemahaman kita terhadap hal-hal yang poin-poin yang saya sampaikan di atas tadi. Misalnya terkait dengan masalah. Apa sih yang dimaksud dengan masalah kebijakan negara itu? Mungkin ini ngomong masalah itu apa sih? Coba Anda artikan. Masalah itu apa? Ada yang bisa ya? Masalah itu apa? Anda pernah nggak dapat masalah? Ayo, pernah nggak dapat masalah? Terus masalah itu apa? Terus kenapa masalah itu? Apa ayo? Kabeh wis ngalami. Nah, inilah perlu kita pelajari bahwa masalah itu bisa juga nek bahasa Inggris antara dasolen, antara harapan dan kenyataan. Sampean membayangkan bahwa besok pagi itu kuliah Pak Sanrek jam sekian-sekian. Fakta nih apa? Wah, kuliah rada molor. Mendung ngantuk, wah. Nanti antara harapan dan kenyataan bisa juga antara dasolen, atau bisa juga kondisi situasi, kebutuhan, bisa juga ketidakpuasan, bisa juga ketidakpastian. Itu kan masalah. Anda lahir procot, lahir di dunia hidup, itu masalah, Rek. Apa masalahnya? Gak masalah Pak, jadi diharap. Ya masalah. Karena Anda hidup, maka Anda membutuhkan makan, Anda membutuhkan pakaian, Anda membutuhkan kasih sayang, Anda membutuhkan pendidikan, Anda membutuhkan coba open wis mati kebiyen ibu sama gak wis gak mikir ya. Ari ndongano tok, burbu sampean tambah gede. Nah, coba Anda ingat, sampai waktu kecil, waktu balita, mungkin kebutuhannya hanya makan, minum, kasih sayang tok. Terus menginjak anak-anak, sampai butuh bermain. Akhirnya orang tua sampai membelikan mainan.
Nek cewek mungkin bisa tukar boneka, tukar opo, mainan. Terus wis gede maneh, wis menginjak remaja, sampean SMP, SMA. Masuk aja sampean dolinan boneka, ya gak. Mulai minta HP, mulai minta sepeda motor, sepeda motor. Baru wis menginjak dewasa, dari remaja menuju dewasa seperti mahasiswa. Sampean butuh pendidikan gelar sarjana, keahlian. Akhirnya sampean kuliah. Kuliah butuh biaya, butuh motor, butuh laptop. Loh, itu kan masalah. Nah, itu kan harus dipenuhi. Maka setiap masalah itu punya tanggung jawab risikonya untuk mencapai sebuah. Apakah masalah ketika Anda nggak punya HP? Atau wis gak wis? Saya wis duwe HP punya Pak. Coba paketannya atau habis ini. Masalah enggak? Nah, itu adalah contoh-contoh mau kita bahas. Nah, melihat kalau ngomong negara itu ada problem umum, ada problem privat, ada problem secara pribadi, ada problem. Sama halnya ketika ada di pelajari hukum. Jadi hukum itu ada hukum privat, ada hukum publik. Tapi kalau ngomong negara, intinya adalah hukum publik, hukum secara umum. Ya. Jadi yang harus dipenuhi, harus dipikirkan itu adalah berkaitan dengan pemahaman kita tentang problem umum atau masalah umum itu adalah kebutuhan atau ketidakpastian manusia yang tidak dapat dipenuhi dan diatasi secara pribadi. Itu namanya kepentingan umum. Wah, nggak iso iki yang itu. Buktinya apa? Sampean berdiri di sini itu bukan memenuhi kebutuhan diri Anda sendiri. Sepatu sampean sapa sing gaweno, celana sampean sapa sing gaweno, sampai kursi ini kan berarti kita sebagai zon politik kok. Masyarakat yang cenderung berkelompok membutuhkan yang lain. Artinya itu kepentingan umum. Ada fasilitas-fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Kayak kelas ini. Kenapa sih kampus itu harus tempat pembelajaran, harus ada ruang seperti ini? Dan ini bisa ditempati siapapun, tidak hanya kalian. Bagi mereka yang membutuhkan ruang untuk berdiskusi, belajar, itu ruangan ini bisa seperti kayak LCD seperti itu. Kenapa sih harus disiapkan itu? Itu mencapai belajar kepentingan. Nah, apa perbedaan antara masalah pribadi dengan masalah umum? Masalah privat ini bisa punya akibat terbatas yang menyangkut sejumlah kecil. Nek sifat Allah wis bapak wis ora gak pulsa. Engko nek anu menurut aku arane atau ada wifi kampus. Artinya sesuatu yang bisa diselesaikan secara pribadi. Tapi ada masalah-masalah yang nggak mungkin bisa diselesaikan secara pribadi, harus bersama-sama. Nah, ini berbeda. Nah, kalau masalah umum akibatnya luas. Jadi kalau ini salah satu misalnya hari ini katakanlah dosen tidak ada, siapa yang menanggung risikonya? Sampean. Ada 7 orang yang harus menerima risikonya. Ada yang berangkat dari rumah gopo kabeh ono sing anu wis kok kene gak ketemu dosen ini. Masalah kan yang risikonya siapa ya? Ya tidak hanya sampean, ibu sampean ya rugi. Artinya bermasalah. Wah, wis kadung sangon wis kadung biaya rene tuku bensin. Nah, suatu problem baru dikatakan sebagai problem umum apabila itu dapat membangkitkan banyak orang untuk melakukan tindakan terhadap hal tersebut. Nah, tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan negara ini biasanya yang pertama dilakukan adalah mencari dan menentukan identitas masalah. Identifikasi. Masih sama yang jono masalah langsung merengut, langsung nangis, atau langsung bentak-bentak. Nah, ya kita identifikasi dulu. Kira-kira apa bisa
dipenuhi hari ini, apakah ini bisa berbeda, atau mungkin ada sumber daya pendukung yang barangkali itu bisa dimanfaatkan. Ini harus diidentifikasi, dipikir dhisik. Oh gak moro mau minuman langsung kopi kasih dikecapi ya, sama produktivitas pencernaan dalam tubuh kita. Setiap sesuatu yang masuk dalam ini kan masalah sebenarnya, harus dikunyah dulu, diidentifikasi. Oh kebutuhan ini mah siang ini kok mangan rujak sih, nanti siang aja lah. Kemudian yang kedua, kita mengerti dan benar sifat dari masalah itu, urgent atau tidak, penting atau tidak. Yang ketiga, ini merumuskan hal yang jelas. Artinya, oh masalah ini masih bisa ditunda atau belum ya itu pasti. Dan saya yakin setiap hari adik-adik menghadapi sebuah problem, masalah. Tapi bagaimana sulit atau berat masalah itu, saya kira ada rumusnya masing-masing. Tergantung kepada kita bagaimana menyikapi masalah. Nek ngomong perkara udah macam-macam rek. Ono sing nyalano pangeran bareng. Ono sing Oke, itu mungkin terkait dengan masalah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita memahami masalah, bagaimana penyusunan agenda pemerintah. Nah, pemerintah itu harus memahami kira-kira apa sih yang dibutuhkan masyarakat sehingga isu-isu itu bisa disikapi, ditangani atau menjadi perhatian luas. Kira-kira seusia kalian ini apa sih yang Anda butuhkan? Apa sih sampean butuhno hari ini? Bisa yo minimal yo ilmu Pak, investasi Pak, kehidupan Pak. Kemudian ada persepsi pandangan publik bahwa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah. Yang ngomong negara, berarti ini penting, ini harus oh misalnya kebijakan yang lagi tren misalnya tentang makan siang gratis, kira-kira apa ini pendapat masyarakat gimana sih? Ada yang setuju, ada yang tidak. Lumayan wis gak kupu-kupu oleh ibu-ibu nggih sarapan untuk sekolah ke kampus, untuk sekolah ngono. Itu bisa ngurangi sangine. Oh berarti alam Dek wis gak sangu akeh untuk kampus, untuk sekolah nolak mangan. Nah ya wes bisa mengurangi. Nah ini menjadi bagaimana pendapat publik. Kalau sekarang pokoknya viral nek viral ya baru. Nah ini zaman sekarang itu aneh. Di adanya persepsi yang sama dengan masalah itu sehingga itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita pecahkan. Nek kita sendiri mungkin nggak iso, wah itu udah harus negara ini. Misalnya apa? Contoh masalah di jalan, kabel wifi, kabel listrik itu pasti selengkrak. Masa ini jajane masalah, merusak pandangan, merusak akhir ini perlu ditata. Lu terus sopo sampai dewi noto, kok gak mungkin. Misalnya ngarep omahku, ini khusus liwat omahku, kudu harus liwat bawah tanah. Yo gak iso rek. Ya sakarepan dhewe akhirnya yo malah gak dadi tantangan. Nah, bagaimana agar isu itu menjadi menarik perhatian publik? Biasanya para pendukung harus menguasai media massa, mempunyai sumber-sumber yang jelas. Akhirnya yang mulai status, opo, akhirnya kan banyak perhatian. Telah ditemukan perempuan cantik yang tidak ada orang tuanya. Koyok kemarin kasus di mana? Di Bayangkara. Ada seorang anak yang berdiri sendirian tanpa orang tuanya, akhirnya dianggap orang hilang. Akhirnya viral. Kayak kemarin di situ ditemukan seorang mayat di Mergayam. Oke. Kemudian ada perumusan usulan kebijakan. Nah ini baru setelah identifikasi
ada alternatif, ada sesuatu penting, maka baru dibuatkan konsep penyelesaiannya, rancangan teknis. Kemudian pada tahap berikutnya ada pengesahan atau legitimasi. Apa saja yang dibutuhkan, dipenuhi. Terus bu, pokoknya aku kuliah, ya wes kuliah deh, ya kan daftar tok, ya nek wis kuliah ku ya butuh, ya bayar, ya media, ya mental, ya material kan harus siap, waktu dan sebagainya. Ngomong program negara harus jalannya ya banyak. Jadi ada sebuah teori-teori tentang bagaimana implementasi kebijakan itu menjadi ada just-able, jadi regulasinya harus siap, relasi komunitasnya harus ada, sehingga Anda program ini bisa berjalan dengan baik. Artinya kebijakan pemerintah, kebijakan negara itu bisa berjalan. Artinya kuliah sama ulang, misalnya sama niatnya kuliah ya butuh siap, ya, transportasinya, keuangannya, gurunya, ya, bukunya, laptopnya dan sebagainya itu harus ada. Nek gak ono ya pincang. Oke. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan itu juga harus bagaimana pelaksanaan distribusinya, redistribusinya, regulasinya, ada kemauan dari pelaksananya atau penerimanya, seperti itu harus ada evaluasi, harus dilihat. Ya. Jadi ada material simbolik politis. Ini maksudnya adalah kebijakan tentang pengalokasian penyediaan sumber materialnya, pengadaannya. Ya, misalnya kalau kemarin ada kebutuhan makan siang gratis, misalnya di wilayah Ndawang, mosok iku ngenteni kiriman teko Jakarta, harus datang dari provinsi, ya enggak ya, harus datang kiriman harus tersentral dari kabupaten, loh, ya kesuwen, ya harus Jakarta. Misalnya wis biasa dikoordinasi kecamatan aja biar kontrolnya lebih mudah, mampu enggak? Oke, mampu ya mampu, berarti pusatkan satu kecamatan pendistribusian di wilayah kecamatan itu, sehingga durasi waktunya tidak gitu. Misalnya nek ngenteni kiriman nek iya nek misalnya pusatnya di Soko, lah sing ngomong Trawas, sing ngomong Dawa, sing ngomong Melagi, ya butuh waktu perjalanan dan sebagainya, maka harus disesuaikan. Nah, ada collective good. Nah, artinya di sini adalah kebijaksanaan penyediaan barang, pelaksanaan pelayanan, keperluan secara banyak dan kolektif. Ada koordinasi. Mau anyar gawe hari ini menunya apa? Ojo salah beda loh nanti gak registro. Mungkin ada jadwalnya, ada SOP-nya. Macam-macam. Kemudian ada juga liberal atau konservatif politis. Ini kebijakan yang menganjurkan pemerintah untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Perubahan yang masyarakat harus disiplin, harus misalnya sekarang yang lagi tren, ada kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membebaskan pajak kendaraan bermotor yang nunggak, yang wajib dibayar adalah tahun ini misalnya. Ya aku itu karpe. Wah, akhirnya menarik viral tembak pajak. Apa tujuannya? Ya masyarakat harus tak pajak. Berarti wes sampean wis tak kayak kelonggaran. Tahun ngarep aja dibaleni maneh. Artinya kan gitu. Nah, nek sampean jagakno pembebasan, oke tahun ini dibayar, mari tahun berikutnya ala jarno kakak dibebasno maneh ambek Pak Gubernur. Wah, ya. Ini namanya konservatif. Harus ada perubahan. Misalnya, ada adik mungkin ketika
jam kuliah ini tidak tentu, ya, akhirnya Pak Sanu Kapopo masih jam 09.00, padahal jadwalnya jam 8. Ya kok ngono? Ya Pak, mohon maaf karena di jadwal itu nggak ada jamnya Pak, jadi kita nggak tahu jam pertama itu jam berapa. Akhirnya kayak Tangerang kok kita ini, alah siapa kok menit jam lain? Alasan mengapa setiap anggota masyarakat perlu mengetahui melaksanakan kebijakan negara. Pertama adalah respek agar masyarakat terhadap otoritas keputusan badan-badan pemerintah. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Adanya keyakinan bahwa kebijakan yang dibuat oleh itu secara sah. Kemudian adanya kepentingan pribadi dan sebagainya. Ini juga menjadi faktor-faktor yang mengapa orang itu tidak melaksanakan atau tidak mematuhi kebijakan itu adalah kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Wah, gak logis, gak masuk akal ini. Artinya ruang dan waktu penyediaan itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Wis pokoknya nek telat 5 menit keluar. Lah iki misale sing telat telu rek. Mak kancamu mek 6, akhire telu tok. Mosok kanca sampean sing telat munggo ing njaba sing telat njaba. Nah, kira-kira ngono iku ya apa rek? Saya coba misalnya diberlakukan ngono bener enggak? Kita gone Pak Sandra ngono akhire. Ya wis mlebu ngono. Adanya konsep ketidakpastian selektif terhadap hukum. Artinya tindakan perlu antara punishment itu juga penting. Sampai kenapa harus ada sanksi, kenapa dia cek tertib. Coba nek sampean gak tertib, ya sampean dhewe balikin yang sampean dhewe. Sama halnya ketika Anda mempelajari sesuatu, kalau jenjang kuliah loh, pengalaman saya. Ketika Anda S1-nya serius, mau melanjutkan S2, S3, yang menjadi dasar pengetahuan keahlian Anda di S1 itu. Kalau S1 sampai gak patek niat, mau dan kuliah S2 jurusan yang sama, ya komo umane S3, ya tambah, wah ya sinau umane sampean. Hati kuliah S3 serasa S1. Ya apa sampean ini? Kalau S1-nya tidak sama halnya ketika hidup Anda di masa muda itu kok ge foya-foya. Ya aja nyalano nek wayah tuwek awakmu bingung. Kancane wis mapan-mapan iso daftar ngene, iso ngan ngene. Men gak iso. Lah ada yang keempat, ini kenapa faktor orang-orang tidak melaksanakan kebijakan, keinginan untuk mencuri untung dan cepat. Ya milih enak ini. Oh, sepomone zaman saiki kena dipelajar sembarang kalir, ujian AI kena, lho ya. Artificial intelligence ya. Mestinya itu Anda boleh menggunakan AI karena zamannya ya. Tetapi Anda harus punya juga natural intelligence. Anda harus punya kecerdasan secara natural, secara pribadi. Dan nek sampean mau sore hitung-hitungan 1 kali 1 sama leren metek kalkulator. Semua harus ada seninya. Makanya Anda boleh menggunakan AI. Semua buatan manusia nggak paten, pasti ada kelemahan dan kelebihan. Yang lebih sempurna adalah kekuatan Tuhan. Natural intelligence itu juga harus Anda bangun. Sampean menggunakan HP, nek nggak punya natural intelligence ya fiture ya anune mek ngono-ngono tok. Ya. Anda tidak bisa mengefektifkan, efisienkan penggunaan dari handphone yang Anda punya. Mosok HP-mu kok gawe SMS mek telepon tok. Loh, sampean iseni paketan, cek kena gawe internetan, kena gawe WA, kena gawe TikTok dan sebagainya. Kan gitu.
Nah, nek sampean gak ada pemahaman natural intelligence kan gak mungkin Anda mengupload. Oke. Tuh. Kemudian yang kelima biasanya adalah adanya ketidakpastian hukum. Ini juga akan mempengaruhi pada kebijakan itu berlaksana. Yang terakhir ada terkait dengan evaluasi atau penilaian daripada kebijakan itu. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa peraturan atau hukum itu ada dua. Ada yang buatan Tuhan, ada buatan manusia. Kalau buatan manusia itu tidak haram untuk dievaluasi. Walah, salah ya Pak. Berarti yang benar bagaimana? Ya harus begini. Oh kalau begini seperti ini. Wis nek ngomong nek pasan jam ya jam 09.00 diambil tengah-tengah ya wis. Anak-anak gak mungkin Pak dipaksa teko jam 8 Pak iki omahe Jombang ya Pak iki. Yo nek kene omahe Gayaman ngono ide, omahe Tambak Sari ide anu. Oke, sampai di sini